Silakan duduk saudara semuanya. Shalom dan selamat sore saudara semuanya. Amin. Saudara masih sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ini adalah ibadah terakhir untuk saya hari ini. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gembala, Civan dan juga Bapak Pendeta juga Yehan yang telah mengundang saya hari ini untuk bisa hadir dan untuk bisa membagikan firman kepada saudara dari pagi, siang dan hari ini sorenya. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semuanya. Siapa setuju berkata amin. Nah saudara, sebelum kami saudara memasuki tahun yang baru di tahun 2026, kita semua sadar bahwa ini adalah bulan Desember ya. Dan ini adalah bulan terakhir saudara, sebelum kita mengakhiri tahun 2025. Dan siapa ingin mengalami terobosan yang baru, hal-hal yang luar biasa di tahun yang baru ke depan? Angkat tangan saudara. Nah saudara, sebelum kita memasuki tahun yang baru saudara, kita tidak bisa saudara melakukan yang biasa-biasa saja. Saudara, seperti halnya yang selama ini kami tekankan di Singapura di gereja kami dalam bahasa Inggris. How you live will determine how you enter. Bagaimana caranya saudara keluar dari tahun yang lama ini akan menentukan bagaimana saudara memasuki tahun yang baru. Jadi saudara, jikalau kita saudara keluar dari tahun yang lama ini tahun 2025 secara biasa atau melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, maka saudara kita pun akan mengalami hal yang gitu-gitu saja atau biasa-biasa saja di tahun yang 2026. Itu sebabnya saudara, banyak orang saudara selalu mengeluh tidak ada mengalami terobosan baru, tidak ada saudara hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka setiap tahunnya. Tetapi saudara, hari ini saudara, jikalau kita ingin mengalami terobosan, jikalau kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, maka saudara di akhir tahun atau di awal tahun nanti kita harus mau melakukan hal yang luar dari yang biasa. Siapa setuju berkata amin? Dan ini yang terjadi saudara di kitab Yosua pasal yang ketiga. Di mana saudara bangsa Israel sedang di satu titik saudara, titik transisi ya. Di mana saudara mereka saudara di padang gurun, sebelum mereka harus masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati sungai Yordan. Katakan bersama-sama dengan saya, sungai Yordan. Nah saudara, saya ada gambar saudara di sini sungai Yordan. Jadi saudara, sungai Yordan itu melambangkan saudara tempat transisi yang membawa kita kepada kemajuan. Yang akan membawa kita kepada kebaikan di kehidupan kita nanti. Karena saudara, di seberang sana adalah tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Siapa setuju berkata amin. Tetapi saudara, Yosua dengan benar berkata kepada bangsa Israel, sebelum kalian memasuki tanah perjanjian, kita tidak bisa melakukan hal yang biasa-biasa saja. Kita harus melakukan sesuatu yang luar daripada biasa. Supaya nantinya waktu kita masuk di sana, kita semua bukan hanya sekedar siap, tetapi saudara kita memiliki kapasitas untuk bisa menerima berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Nah itu sebabnya apa yang Yosua perintahkan kepada bangsa Israel. Yosua pasal 3 ayat pertama. Alkitab berkata, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan saudara, kita bisa melihat di Yosua pasal 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Sama-sama kita baca ayat ini. Right? 1, 2, 3. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, pada saat bangsa Israel melihat sungai Yordan pada saat itu saudara. Sungai Yordan itu kondisinya sedang meluap. Aliran airnya itu juga sangat deras. Oleh karena akibat daripada hujan musim semi. Nah saudara, jadi di awal saudara, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, sudah ada di depan mata mereka sebuah rintangan yang sangat besar. Dan saudara, sebagai bangsa Israel generasi yang kedua, mereka teringat dengan nenek moyang mereka, generasi yang pertama. Saat mereka keluar dari Mesir,
Rintangan pertama yang mereka hadapi adalah apa? Mereka harus berhadapan dengan Laut Merah. Saudara, di depan mata mereka ada sebuah rintangan besar. Dan di belakang mereka ada musuh yang sedang mengejar mereka. Jadi seakan-akan mereka ini terpojok. Nah saudara, ini yang Tuhan ingin mereka semua sadar. Bahwa saudara, nanti di tanah perjanjian, kehidupan mereka, saudara, itu akan mengalami banyak rintangan-rintangan. Rintangan-rintangan besar. Lain daripada kehidupan mereka di padang gurun. Siapa setuju berkata amin? Saya selalu berkata saudara, new level, new devil. Right? New level, new devil. Kalau misalnya kita ingin memasuki level yang lebih tinggi lagi, maka saudara juga harus siap-siap untuk menghadapi iblis yang level lebih tinggi lagi. Ya saudara ya. Saudara, kita selalu saudara mendambakan, right? Diberkati. Kita selalu mendambakan untuk menjadi kaya raya. Tetapi saudara, kalau misalnya kita mau kaya, kita juga harus mau menghadapi masalah besar. Siapa setuju berkata amin? Kita semua ingin gereja besar. Tetapi tahu nggak saudara, gereja besar artinya masalah besar. Kalau mau saudara, kalau mau masalah kecil, gerejanya juga kecil. Kalau tidak mau ada masalah, jangan ada gereja. Haleluya, amen, right? Saudara, uang pun juga sama. Kalau misalnya kita ingin memiliki uang yang jumlahnya besar, artinya apa? Masalahnya pun juga akan besar. Amin, right? Tetapi kalau misalnya kita bilang, oh pastor saya tidak mau, saya mau masalah kecil. Artinya saudara, jumlah uang kita pun juga akan kecil. Kalau tidak mau ada masalah, artinya apa? Nggak ada uang, haleluya. Itu sebabnya saudara, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kalian nanti masuk ke tanah perjanjian, memang ada madu, ada susu, berlimpah, amin. Right? Tetapi jangan salah, ya musuh-musuh besar juga banyak di sana. Ya, nah itu sebabnya saudara, diberikan kepada bangsa Israel satu saudara simulasi, yaitu apa saudara? Aliran arus, ya. Di mana saudara, jikalau mereka bersandar kepada kekuatan diri sendiri, tidak mungkin mereka bisa mengatasinya. Dan di sini saudara, Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel untuk apa? Untuk belajar bersandar kepada Tuhan. Dan saudara, ini yang kita semua harus pelajari. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, pastikanlah saudara melakukan apa yang Yosua katakan kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Kuduskanlah dirimu. Supaya saudara bisa melihat keajaiban Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara di tanah perjanjian ya, jikalau mereka mau mengatasi musuh, jikalau mereka mau menang atas musuh, mereka tidak hanya bisa bersandar dengan kekuatan diri sendiri mereka. Mereka harus belajar bersandar kepada Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, kita harus saudara meluangkan waktu untuk apa? Untuk memberikan persembahan kudus kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa, dalam bentuk penyembahan kita sebelum kita memasuki tahun yang baru. Saudara, banyak saudara yang hanya sekedar melewati tahun yang baru, hanya berpesta ria saja. Ya, mereka saudara hanya ikuti oleh new dan hanya sekedar pesta ria saja. Dan saudara, mereka pesta-pesta dan memasuki tahun yang baru, tetapi mereka belum siap dengan tantangan yang akan datang dalam kehidupan saudara di tahun yang baru. Tetapi saudara, hari ini saya ingin mengundang saudara. Jikalau selama ini right, cara saudara adalah yang biasa-biasa saja, maka saudara di tahun yang baru nanti, saudara pun juga akan mengalami hal yang gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan yang nyata. Tetapi jikalau kita ingin mengalami terobosan yang baru, kita harus melakukan hal yang luar biasa. Kita harus apa saudara? Kuduskan diri kita. Supaya kita saudara tertuju kepada Tuhan. Supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kami saudara di gereja City Harvest Church. Setelah melewati saudara musim yang sangat susah. Saudara, kami ingin saudara kembali lagi untuk apa? Bertumbuh dan bertambah lagi saudara. Tetapi kali ini saudara, gembala senior saya Pastor Kong berkata, kali ini saya ingin melakukan dengan cara yang berbeda. Dulu kami itu berupaya dengan
dengan kekuatan diri kita sendiri. Jadi kita saudara banyak melakukan banyak perencanaan. Banyak saudara melakukan banyak program-program untuk bisa saudara gereja kami bertumbuh. Tetapi kali ini Pastor Kong bilang, begitu banyak program membuat kita capek dan lelah. Nah, begitu banyak program membuat kita akhirnya saudara lari ke sini, lari ke sono, tidak ada fokus. Nah saudara, akhirnya Pastor Kong bilang, kali ini kita ingin melakukan hal yang beda daripada sebelumnya. Yaitu saudara, kali ini setiap awal bulan Januari, saya akan mengundang jemaat kita untuk sama-sama pergi ke Korea untuk doa pagi bersama gereja Dr. Cho Yong-gi, Dr. Yoido Full Gospel Church. Semua pada bingung saudara. Kenapa saudara? Karena di Korea, di Yoido Full Gospel Church, setiap bulan Juni mereka mengadakan doa pagi. Dan mulainya jam 4 pagi saudara. Jam 4 pagi. Kalau misalnya jam 4 pagi ya, kita pria bisa bangun jam 3. Tapi yang wanita harus bangun jam 2 saudara. Ya, amin, right? Dan saudara, ini di musim dingin. Derajatnya itu bisa minus 10, minus 20 kadang-kadang. Tetapi saudara, di tahun yang pertama, Pastor Kong saudara mengajak jemaat-jemaat kita untuk ikut serta. Saudara, banyak yang kebingungan. Mereka selalu tanya saudara, kenapa kita harus doa pagi jam 4? Apa bedanya kita doa pagi dengan doa jam 10 pagi? Apa bedanya saudara kita doa pagi ya jam 4 dengan doa jam 2 siang? Saudara, yang penting itu bukannya jamnya. Tetapi yang penting adalah pengorbanannya. Pengorbanan kudus kita. Yang kita ingin berikan kepada Tuhan. Siapa setuju bisa berkata amin. Dan saudara, kami tercengang. Karena saudara, di tahun yang pertama ada total jumlah 300 jemaat kami yang ikut serta untuk doa pagi ini di Korea saudara. Tetapi saudara, hari itu, hari pertama waktu kita masuk ke gedung gereja jam 4 pagi. Di mana saudara transportasi umum pun masih belum mulai saudara. Begitu kita masuk di gereja Yoido Full Gospel Church. Saudara, kami tercengang karena sudah ada 20.000 jemaatnya sudah tiba di sana. Sudah mulai berdoa. Penuh. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita kaget. Dan saudara, Pastor Kong juga pernah tanya kepada Dr. Lee. Nah, saudara tahu, di bawah kepemimpinan Dr. Cho, gereja ini mampu bertumbuh sampai 780.000 keanggotaannya. Tetapi saudara, setelah beliau meninggal dan saudara diberikan penerusnya, Dr. Lee Yong Hun. Ya, apa yang Dr. Lee lakukan sebagai penerus Dr. Cho? Tahu nggak saudara? Dia bilang begini dengan Pastor Kong, saya tidak mencoba untuk melakukan hal yang beda. Saya hanya setia untuk meneruskan apa yang Dr. Cho bagikan kepada saya. Yaitu apa? DNA doa. Jadi saudara, dia lebih lagi menekankan doa. Ya, dan saudara memang benar. Yang tadinya dulu di bawah kepemimpinan Dr. Cho, mereka mulai berdoa jam 5, di bawah Dr. Lee, mereka berdoa jam 4. Jam 4 sampai jam 6. Dan saudara tahu nggak? Di bawah kepemimpinan Dr. Lee, selama 2 tahun terakhir ini, gereja Yoido Full Gospel Church mampu bertumbuh dari 780.000 sekarang sudah hampir 960.000 dan mereka percaya tahun depan mampu menebus 1 jiwa keanggotaannya. Dan saudara, apa yang mereka lakukan? Berdoa. Mereka melakukan hal yang luar biasa. Dan saudara, ini yang kita tangkap. Dan saat jemaat-jemaat kami ikut untuk berdoa pagi saudara. Saudara, begitu mereka kembali dari Korea, mereka mengalami begitu banyak keajaiban. Mereka mengalami begitu banyak mujizat di dalam usaha mereka, di dalam kehidupan mereka. Dan banyak mereka mulai bercerita, bersaksi kemanapun di komsel mereka, di FA mereka. Mereka mulai bersaksi bagaimana saat mereka tadinya bingung, tadinya ragu terhadap doa pagi ini. Tetapi pada saat mereka melakukan sesuatu yang luar daripada biasa, di awal tahun mereka mengalami keajaiban dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Dan saudara tahu nggak, setelah banyak anggota kami mendengar kesaksian-kesaksian jemaat kami, saudara mereka pun juga ikut tergerak. Dan saudara, di tahun kedua, tahun ini saudara, dari 300 jumlah total yang ikut tahun ini saudara, 800 daripada anggota kami. Jadi saudara, apa yang kita lakukan adalah apa? Di awal tahun, kita tidak mau melakukan hal yang biasa saja. Kita ingin melakukan hal yang luar biasa. Untuk apa? Menguduskan kehidupan kita. Untuk lebih tertuju kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan kudus. Dalam bentuk doa, dalam bentuk penyembahan, atau dalam bentuk doa puasa. Apapun yang kita bisa lakukan. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara. Jangan hanya gitu-gitu saja. Biasa-biasa saja. Melewati dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ayo kita akhiri tahun ini atau mengawali tahun depan. Melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya, amen. Karena jikalau kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukan keajaiban. Hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Siapa setuju bisa berkata amin. Oh saudara, ini yang kita semua harus lakukan. Saudara, saya tidak bisa panjang lebar hari ini saudara. Tetapi saudara, lihat ini yang Yosua katakan kepada bangsa Israel. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Apa yang Yosua lakukan saudara? Pada saat di depan mata mereka ada satu arus yang sangat deras sekali ya. Ini ada sebuah rintangan. Mereka tidak bisa dengan leluasa menyeberangi sungai Yordan. Dan saudara, Yosua berkata, bawa tabut Allah, dan biarlah saudara, para imam membawa tabut Allah tersebut untuk masuk ke sungai tersebut. Dan dia mengajak saudara, semua bangsa Israel untuk mengikuti di belakang tabut Allah tersebut. Artinya apa saudara? Mengejar hadirat Tuhan. Berdoa. Inilah yang kita harus lakukan. Kuduskanlah dirimu. Lakukanlah sesuatu yang luar daripada biasa bagi Tuhan. Siapa setuju berkata amin. Karena disitulah saudara akan mengalami keajaiban Tuhan. Saudara, keajaiban Tuhan itu selalu memerlukan kekudusan di kehidupan kita. Ayo saudara ke kanan kiri saudara katakan hidup kudus bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, tahu nggak saudara? Saya ada satu anggota namanya Maybelline. Dan di tahun 2022 dia berkata kepada saya, dia mengirim sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Dan dia tulis begini saudara, di tahun 2022 di bulan Mei, ayah saya dia bilang telah didiagnosa mengidap kanker oropharyngeal stadium yang keempat. Yaitu adalah tumor kanker yang sudah menyebar, yang sudah terdapat di bawah lidah kirinya, kelenjar getah bening dan juga gusinya. Dan saudara, ia harus melewati 33 sesi radioterapi dan 6 sesi kemoterapi. Dan sejak treatment saudara, papanya itu tidak bisa berbicara, tidak bisa makan, dan akhirnya berat badannya turun drastis mencapai 49 kg. Tetapi di bulan Mei tahun 2022, pada saat kami sebagai gereja mengadakan saudara doa pagi dan doa malam, saudara dia ikut serta dan mulai mengirimkan permohonan doa untuk kesembuhan papanya. Dan saudara, Pastor Kong pada saat itu sempat mengambil permohonan doa ini dan saudara mengucapkan doa untuk papanya lewat Zoom pada saat itu. Dan saudara tahu nggak? Pada saat Pastor Kong berdoa untuk papanya, Maybelline bersaksi kepada saya. Dia bilang begini, pada saat saya mendengar doa Pastor Kong, Roh Kudus membawa saya untuk membaca Yeremia 33 ayat 6. Dan bunyinya adalah apa? Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan saudara, sejak itu dia mengalami damai sejahtera. Dan dia mulai memegang saudara ayat tersebut. Janji Tuhan supaya saudara papanya bisa disembuhkan. Dan saudara, di akhir tahun 2022, pada saat saudara papanya selesai kemoterapi dan radioterapi,
Mereka pergi lagi untuk melihat dokter sebagai follow up atau kontrol. Dan puji Tuhan saudara, di luar dugaan mereka. Hasilnya sangat mengejutkan. Yaitu apa? Sudah tidak terlihat lagi saudara adanya tumor. Dan sudah tidak ada lagi kanker stadium yang 4. Dan saudara, papanya dinyatakan sembuh total. Dan saudara, ini yang saya maksudkan. Karena saudara, di tahun depan nanti, siapa setuju? Sekaya-kayanya kita, sebanyak-banyaknya kita harta dan benda, sebanyak-banyaknya koneksi yang kita miliki saudara. Siapa setuju? Kadang akan ada masalah yang kita hadapi, di mana saudara, manusia tidak bisa menolong kita. Di mana kita harus memerlukan pertolongan dari Tuhan. Siapa setuju bisa berkata amin? Tetapi jikalau kita saudara jikalau kita masih belum siap, jikalau kita sudah hanya terbiasa dengan hal-hal yang biasa, hal-hal yang duniawi, yang selama ini kita hanya lakukan. Saudara, kita tidak akan peka dengan apa yang Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita kuduskan diri kita, kita akan peka. Kita tidak akan hilang semangat. Kita tidak akan putus asa pada saat kita menghadapi masalah. Karena kenapa? Kita akan teringat untuk berpaling kepada Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, keajaiban Tuhan akan kita semua alami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya saudara, saya ingin saudara baca ayat ini sama-sama. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Zakaria pasal 4 ayat 6. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta. Haleluya. Kuduskanlah dirimu. Kenapa? Karena saudara, kita memerlukan keajaiban Tuhan. Ada banyak hal yang kita semua akan alami, di mana kita memerlukan pertolongan Tuhan. Siapa setuju bisa berkata amin. Saudara, yang kedua, ya, berdiri teguh di atas firman Allah saat kita menunggu keajaiban Tuhan. Nah, saudara, pada saat kita berdoa supaya saudara doa kita dijawab. Saat kita berdoa untuk pokok doa kita. Saudara, siapa setuju? Sangat sering jawaban tidak langsung seketika itu juga terjadi. Saat kita sedang menunggu keajaiban Tuhan. Nah, saudara, firman di sini berkata, Yosua berkata kepada bangsa Israel, jangan hanya kuduskan dirimu, tetapi apa? Yosua pasal 3:8-9. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Nah, saudara perhatikan di sini. Bangsa Israel menghadapi sebuah rintangan. Yaitu apa? Aliran sungai Yordan sangat deras. Mereka tidak mampu, tidak bisa melewatinya dengan leluasa. Jadi apa yang disuruh oleh Yosua? Saudara, para imam disuruh untuk membawa tabut Allah. Yang melambangkan hadirat Tuhan. Amin ya. Untuk dibawa. Ya. Dan mereka saudara disuruh untuk berdiri. Untuk membawa tabut Allah tersebut sampai ke tengah-tengah sungai. Dan pada saat mereka sudah ada di tengah-tengah sungai, mereka harus berdiri tegap di sana. Dan saudara, setelah mereka sudah berdiri tegap di tengah-tengah sungai, saudara, bangsa Israel harus mendekat dan mendengar firman Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena pada saat mereka berdiri di tengah-tengah aliran sungai, saudara harus sadar, aliran deras sungai masih belum berhenti. Jadi saudara, masalah yang mereka sedang hadapi itu masih ada. Benar gak saudara? Masih ada. Jadi pada saat mereka mendekat, tidak langsung saudara, sungai itu menjadi kering. Masih ada saudara aliran air, derasnya aliran air yang terus mengalir. Tetapi saudara, apa yang terjadi adalah di Yosua pasal 3:13.
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi saudara lihat, kalau mereka sedang berdiri di sini, ya, dan aliran sungai masih mengalir, kenyataannya adalah masalah kita masih belum terselesaikan. Tetapi kenyataannya adalah apa? Waktu mereka sudah berdiri di sini, Tuhan sudah mulai bekerja di hulu. Di sini untuk menghentikan aliran sungai. Dan saudara, itu sebabnya apa yang mereka alami adalah sisa daripada aliran sungai tersebut. Jadi saudara, waktu Tuhan sudah menghentikan aliran air sungai dari hulu, di sini hanya merasakan imbas atau sisa daripada aliran tersebut. Siapa setuju berkata amin? Jadi mereka harus menunggu sampai akhirnya aliran sungai menjadi kecil dan akhirnya menjadi kering. Artinya pada saat mereka berdoa supaya rintangan ini terjawab, tidak seketika jawaban Tuhan dinyatakan. Tetapi Tuhan sudah mulai bekerja untuk membawa kebaikan bagi saudara. Jadi saudara, waktu mereka sedang menunggu jawaban Tuhan, ternyata Tuhan ini sudah mulai bekerja di sini. Tuhan sudah mulai bekerja, tetapi jawaban saudara masih belum sampai. Dan jikalau jawaban saudara masih belum sampai, itu sebabnya Yosua berkata kepada mereka, dekatlah, dengarlah firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Jangan berhenti berdoa. Teruslah percaya. Karena walaupun jawaban saudara masih belum terjadi, Tuhan sudah mulai bekerja dan sudah mau mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan sudah mulai bekerja. Campur tangan Tuhan sudah mulai bekerja untuk membawa kebaikan bagi saudara. Tetapi kebaikan itu masih belum sampai. Tetapi saudara, walaupun belum sampai, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Yang kita harus lakukan saat kita sedang menunggu jawaban Tuhan adalah apa? Berdiri teguh di atas firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya ingin mendorong saudara di akhir tahun ini atau di awal tahun nanti. Apa saudara? Ayo sama-sama mendalami firman Tuhan. Jangan hanya berdoa, tapi mendalami firman Tuhan. Karena pada saat saudara mendalami firman Tuhan, Tuhan akan berfirman. Dan itu akan menjadi pegangan saat saudara terus menunggu jawaban Tuhan. Siapa setuju berkata amin? Dan disinilah saudara, kita harus sadar saudara, bahwa firman ini yang akan meneguhkan iman kita. Supaya iman kita ini tidak gampang kandas atau kendor pada saat kita sedang menunggu lama jawaban Tuhan terjadi. Oh haleluya, itu sebabnya saudara, mari kita sama-sama lebih serius mendengar firman Tuhan. Lebih serius menanggapi firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman jangan main TikTok saudara, haleluya. Waktu kita mendengar firman jangan main IG. Waktu kita mendengar firman, sesuatu yang benar-benar baik untuk kita, kita catat. Kita harus catat saudara, benar gak saudara? Kita harus catat. Dan saudara, ini yang Yosua juga katakan. Setelah saudara, dia berkata kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan. Saat mereka mendengar, saat mereka menunggu jawaban Tuhan. Yaitu yang ketiga saudara, kita bisa lihat. Ingatlah keajaiban Tuhan di kehidupan saudara. Haleluya. Nah saudara, kita lihat Yosua pasal 4:57. Saudara masih sukacita malam hari ini ya saudara ya. Amin. Haleluya. Nah Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Menurut bilangan suku orang Israel. Nah lihat. Supaya ini menjadi
tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, kuduskanlah dirimu. Lakukanlah sesuatu yang luar biasa. Sebagai pengorbanan kudus, penyembahan kudus kepada Tuhan. Amin, itu yang pertama. Kedua, berdiri teguh di atas firman Tuhan. Dan saudara, simpan ayat itu sebagai pegangan iman saudara. Tetapi yang ketiga saudara, Yosua berkata, ingatlah keajaiban Tuhan di kehidupan saudara. Saat saudara bangsa Israel melewati, saat sungai Yordan alirannya terputus, akhirnya terputus. Dan akhirnya mereka mampu berjalan di atas tanah yang kering. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, waktu kamu lewat jangan lupa ambil batu. Kenapa harus ambil batu? Karena batu ini akan menjadi batu peringatan bagaimana Tuhan melakukan keajaiban di dalam kehidupan saudara. Nah, kenapa saudara Tuhan ingin kita saudara mengambil batu ini sebagai tanda peringatan? Karena saudara kita sebagai manusia sifatnya itu selalu gampang lupa saudara. Ya benar gak saudara? Kita saudara sudah diberkati, tapi tahun depan waktu mengalami masalah kita akan bersungut-sungut lagi. Kita lupa akan kebaikan Tuhan di tahun 2025. Benar gak saudara? Saudara, ini yang kita semua harus ingat. Yaitu apa saudara? Jikalau Tuhan mampu melakukan mujizat di dalam kehidupan kamu, siapa setuju? Tuhan mampu melakukannya kedua kalinya di dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara, saat kita sedang mengalami banyak masalah, kita sering lupa akan kebaikan Tuhan yang Ia telah berikan dalam kehidupan kita. Dan seperti halnya saudara, di sini saudara, di Yohanes pasal 6. Saudara, waktu Yesus mengalami masalah, ya, ada 5.000 orang dan mereka tidak cukup, ya, tidak memiliki makanan yang cukup untuk diberikan kepada 5.000 orang tersebut. Saudara, Alkitab berkata ada satu bocah yang rela memberikan makanannya kepada Yesus. Dan pada saat muridnya memberikannya kepada Yesus, Yesus mengambil daripada bocah tersebut dan dia melihat, jumlahnya itu hanya 5 roti 2 ikan. Saudara, apakah Yesus melihat jumlah yang sedikit itu mengeluh kepada Tuhan? Tidak. Apakah dia bilang, cuma segini? Mana bisa ini untuk memberi makan yang cukup kepada 5.000 orang? Tidak saudara. Tetapi ini yang kita sering lakukan. Saat kita saudara mengalami masalah, kita langsung mengeluh. Hal yang pertama kita lakukan adalah apa? Perkataan-perkataan negatif kita langsung keluar. Dan saudara, saya selalu bilang saudara, bagaimana saya bisa tahu kalau misalnya orang ini sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka? Saya perhatikan perkataan-perkataan mereka. Saudara, jikalau perkataan-perkataan mereka itu sama-sama saja setiap tahun. Saudara pernah gak dengar seseorang yang mengeluh yang sama itu aja selama 10 tahun? Dan kenapa 10 tahun? Karena jikalau mereka mengeluh hal yang sama, artinya saudara, kehidupan mereka tidak akan mengalami perubahan yang nyata. Dan saudara, disinilah yang kita harus ubah saudara. Saat kita mengalami masalah, ya, jangan saudara mengucapkan perkataan-perkataan yang sama saja. Seperti apa? Ini dalam bahasa Inggris, wah, die lah, this time I die lah. Wah, kali ini matilah gua. Wah, kali ini habislah gua. Amen, right? Saudara, ini adalah perkataan kita. Kalau kita ingin mengalami perubahan dengan anak-anak kita, ubahlah perkataan kita. Jangan selalu bilang, lu goblok lu. Ya, kamu selalu bikin gua susah. Kalau kita ingin mengalami perubahan dalam pernikahan kita, ubahlah perkataan kita dengan suami dan istri. Ya, jangan ngomong, lu bikin gua susah melulu. Ya, saudara,
Kalau misalnya kita ingin melihat perubahan di dalam kehidupan kita, ubahlah kata-kata kita. Dan seperti halnya Yesus saudara, saat dia saudara menerima jumlah yang sedikit ini, dia tidak mengeluh. Karena dia ingat siapa saudara Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Yehova Jireh. Siapa sudah bisa berkata amin. Itu sebabnya walaupun sedikit dia mengucap syukur. Dia tidak mengeluh. Katakan bersama-sama dengan saya, mengucap syukur. Yesus mengambil roti itu dan membagi-bagikan kepada mereka. Dan pada saat dia membagikan kepada mereka, saudara, ikan dan roti itu bermultiplikasi sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, jikalau kita ingin mengalami perubahan, terobosan di tahun yang baru ini, kita harus ingat akan kebaikan Tuhan. Dan jikalau waktu kita ingat kebaikan Tuhan, kita ubah perkataan kita untuk apa? Tuhan, saya percaya kamu mampu untuk melakukan mujizat kedua kalinya lagi. Siapa setuju berkata amin? Haleluya, right? Dan saudara, inilah yang kita harus lakukan saat kita memasuki tahun akhir dan sebelum kita memasuki tahun yang baru. Apa saja yang kita harus lakukan? Saya ingin mengundang para musisi untuk maju ke depan, saudara. Saudara, yang pertama, kita harus kuduskanlah diri kita. Karena jikalau kita ingin melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa sudah kata amin? Kalau misalnya kita ingin mengalami hal yang luar biasa, maka kita harus melakukan hal yang luar biasa juga di akhir tahun atau di awal tahun. Itu yang pertama, amin. Yang kedua, kita harus belajar berdiri teguh di atas firman Allah untuk melihat keajaiban Tuhan. Ya, berdiri teguh. Dan yang ketiga, ingatlah keajaiban Tuhan di kehidupan saudara. Nah saudara, tadi saya coba saudara di ibadah yang pertama tadi. Ya, kalau di Singapura, saya nggak tahu di sini. Jadi saya mau coba di sini ya. Siapa di antara saudara ya, itu ada banyak pergumulan di area keuangan. Jadi saudara di sini ada satu doa supaya keuangan saudara itu lebih lagi dicukupi oleh Tuhan. Karena saudara sedang mengalami sedikit kekurangan. Saudara memerlukan keajaiban Tuhan di dalam area keuangan saudara. Saya mau tanya, jikalau itu adalah saudara, jangan malu-malu, angkat tangan saudara. 1, 2, 3. Wah, gak banyak ya di sini. Batam orang-orang kaya ya semuanya ya, haleluya. Kalau di Singapura di gereja kami, saya tanya semuanya angkat tangan saudara. Nah sama, di Singapura waktu saya tanya hal ini, hampir 100% semuanya angkat tangan. Saya khawatir pastor, ada kekurangan dalam keuangan saya. Nah tetapi saudara, selanjutnya saya tanyakan, tetapi siapa di antara saudara? Di kehidupan saudara, saudara pernah mengalami mujizat di area keuangan saudara? Angkat tangan saudara, angkat. Banyak. Bayangkan, orang yang pernah mengalami mujizat di area keuangan, tetapi sekarang saat mereka mengalami kekurangan di keuangan mereka, mereka khawatir. Kenapa? Karena manusia itu gampang lupa. Ya, jangan gampang lupa. Tetapi pada saat kita menghadapi kekurangan, kita ingat akan kebaikan Tuhan. Dan kita mulai mengucap syukur. Dan kita mulai berkata-kata, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. Haleluya, angkat tangan saudara. Saudara, saya ini akan selesai. Saya tahu saya udah sedikit overtime ya. Tapi 2 menit lagi ya saudara ya. Gak apa-apa ya 2 menit lagi ya. 2 menit ya. Saudara, beberapa tahun yang lalu waktu gereja kami sedang mengalami banyak goncangan. Mengalami banyak masalah. Ada satu saudara halangan yang sangat besar. Yang saya dan juga Pastor Bobby, salah satu eksekutif pastor kami harus hadapi. Pada saat saudara Pastor Kong dan semua jajaran kepemimpinan kami tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sedang menghadapi kasus. Saudara, gereja kami itu baru saja membeli saham Santek sebesar untuk tahap yang keduanya $45 juta. $45
45 juta dolar. Jadi tahap pertama adalah 45 juta, kami sudah bayar. Nah untuk yang kedua kalinya ini, kami itu meminjam dari bank 45 juta dolar. Dan pada saat mereka melihat bahwa kepemimpinan kami semuanya sudah tidak bisa berkutik, otomatis bank pada was-was. Dan saya masih ingat, hari keduanya mereka langsung meminta untuk bertemu dengan jajaran kepemimpinan yang baru. Ya otomatis saya dan Pastor Bobby harus ketemu dengan para bankir lah ya. Nah saudara harus ingat, saya sekarang ini umur 52. Kejadian ini terjadi hampir 12 tahun yang lalu atau 15 tahun lalu. Jadi saya pada waktu itu tuh masih umur 40 saudara. 40 atau 38, 39 lah. Saya masih ingat saudara, para bankir tanya, sekarang ini siapa yang bisa tanggung jawab untuk jumlah 45 juta dolar ini? Para penatua semua menunjuk saya dan Pastor Bobby. Saya masih ingat, saya melihat wajah para bankir, semuanya pada gelisah dan cemas. Kenapa? Ini anak ingusan ini. Ini enggak, saudara. Setelah itu saya dan Pastor Bobby, saya kunjungi semua para bank di Singapura untuk minta pinjaman supaya kami ini bisa selesaikan utang ini secepatnya. Karena kami hanya dikasih waktu 1 tahun untuk melunasi 45 juta dolar. Saudara 45 juta dolar deh. Ini was 45 itu 4,5 T kayaknya ya. Kayaknya ya, atau hampir 5 T lah. 5 T. Mana ada saudara uang 5 T. Saudara, saya saudara dan Pastor Bobby keringetan setiap hari. Tetapi saudara, saya masih ingat hari itu saya berdoa. Dan saya memuji Tuhan. Dan saudara, tiba-tiba saudara, saya berkata kepada Pastor Bobby, kita coba tanya dengan kita punya pengacara. Karena pengacara kita itu kan ada banyak klien-klien yang kaya-kaya. Saya bilang, coba kamu tanya dia, ada gak orang kaya yang mau membantu kami? Saudara kita coba. Dan saudara tahu gak, waktu dia mulai ngobrol, ketemu ada salah satu klien dia. Dan saudara, dia ini bukan agama Kristen lagi. Tapi dia tertarik untuk membantu kami. Dan akhirnya kami undang dia untuk datang untuk beribadah. Dan pada saat dia datang beribadah, dia tersentuh dengan apa yang dia sedang lihat. Dan saudara tahu gak, akhirnya dia setuju. Singkatnya saudara, tahun berikutnya, saya masih ingat. Jangka waktu kami untuk lunasi adalah 9 Agustus. Tetapi puji Tuhan, 8 Agustus jam 5 sore kami teken kontrak untuk bisa saudara perpanjang. Kita punya hutang. Dan saudara setelah 3 tahun berikutnya kami sudah mampu melunasi semuanya. Tadinya saudara kita perlu waktu 6 tahun. Tapi dalam hanya kurun 3 tahun kita mampu melunasi 45 juta dolar. Saudara, ini adalah sebuah pelajaran bagi saya. Karena Tuhan tidak memandang siapa diri kita. Tetapi Tuhan ingin kita sebesar masalah yang kita sedang hadapi untuk bersandar kepada Tuhan. Dan ini yang kita harus lakukan supaya kita saudara diperlengkap, dibekali dengan iman untuk tahun 2026. Semua yang percaya mengatakan amin. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Saya ingin mengundang WL untuk nyanyikan lagu ini saudara, chorusnya saja. Dan setelah itu kami akan berdoa. Amin, right? Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan semuanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara perhatikan saudara. Setiap mujizat yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang sakit
Apa yang Yesus lakukan? Saudara, kepada orang yang lumpuh. Dia tidak, saudara, pergi ke sana, sentuh kakinya, dan langsung, saudara, seketika itu juga dia bisa bangkit berdiri. Ada kejadian seperti itu. Tetapi banyak kejadian, saudara baca. Cara Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh adalah apa? Dia berdiri di sini. Dan dia meminta, kamu bangkit. Kamu jalan menuju saya. Waktu kamu bangkit dan jalan menuju saya, kamu akan menerima mujizat kamu. Dan ini yang kita harus lakukan. Banyak mujizat yang Tuhan telah sediakan bagi kita di tahun 2026. Tetapi saudara, the blessing of God is never given to your hands, is always within your reach. Dia tidak akan langsung memberikannya kepada saudara sebagai sedekah. Kalau misalnya kamu gak perlu lakukan apa-apa dan diberkati, itu artinya sedekah, bukan iman. Tuhan tidak main-main dengan sedekah. Tuhan ingin kita untuk iman. Tuhan tergerak oleh iman, bukan kebutuhan. Siapa setuju bisa berkata amin? Itu sebabnya saudara, kalau saudara ingin mujizat dan keajaiban, bangkit, kuduskanlah dirimu. Pegang firman Tuhan. Terus percaya. Dan terus mengucap syukur. Saudara pasti akan mengalami mujizat. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita selesai, mari saudara, mata tertutup. Siapa di antara saudara memerlukan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Saya akan doa untuk saudara. Angkat tangan, semuanya angkat tangan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, di waktu yang singkat ini, saya berdoa supaya firman bukan hanya saudara kena, tetapi masuk dan berakar di dalam kehidupan semua yang ada di sini. Dan Tuhan, pada saat firman-Mu berakar, Tuhan, Roh Kudus akan menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu yang luar daripada biasa. Dan Tuhan, banyak di antara mereka akan terus berdiri teguh di atas firman-Mu saat mereka sedang menunggu jawaban-Mu. Dan Tuhan, biarlah Tuhan lewat ucapan-ucapan positif mereka, ucapan-ucapan iman mereka, mereka akan mengalami terobosan-terobosan baru di tahun 2026. Mereka akan mengalami keajaiban, mereka akan mengalami kelimpahan, mereka akan mengalami kebaikan-Mu, mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan mengalami terobosan baru dalam usaha mereka, mereka akan mengalami promosi dalam karir mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami ingin menguduskan diri kami. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami akan mencari-Mu Tuhan. Kami akan bersandar kepada-Mu. Dan pada saat kami melakukan hal yang luar biasa, Tuhan, lakukanlah keajaiban. Tuhan, lakukanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami menerima firman-Mu malam hari ini. Dan semua yang menerima dan percaya mengatakan, semua yang percaya mengatakan, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. GBI PCP, terima kasih untuk kehadiran saudara. Saya berdoa supaya kalau misalnya diundang lagi, saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian mengalami mujizat, keajaiban di tahun depan. Sampai jumpa. God bless you and have a great Christmas and a happy New Year. Terima kasih.